Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisa Devi Maswari, NIM F2212368 dari jurusan Arsitektur, Prodi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Baik, saya dari kelompok 7 dan saya akan menjelaskan tentang definisi dan karakteristik proyek. Baik, menurut PMBOK, Project Management Body of Knowledge edisi ke-6, proyek sendiri adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil dengan batasan waktu tertentu. Baik dari Living Plaza sendiri, ini merupakan proyek pembangunan pusat pembelanjaan yang bertujuan untuk menggantikan Mall Tatura Palu yang terdampak gempa pada tahun 2018. Jadi proyek ini dikembangkan oleh kawan Lama Group dan akan menaungi beberapa merek-merek besar seperti Ace Hardware, Informa, dan Toys Kingdom. Untuk karakteristik dari proyek Living Plaza ini, yang pertama itu memiliki tujuan spesifik seperti yang dijelaskan tadi, yaitu menggantikan Mall Tatura Palu sebagai pusat perbelanjaan modern di Kota Palu. Yang kedua itu sifatnya unik, yaitu dibangun dengan konsep berbeda dari pusat perbelanjaan lain yang ada di Kota Palu. Yang ketiga itu terbatas oleh waktu dan sumber daya yang dimana ditargetkan selesai dalam waktu dekat, lalu melibatkan banyak pihak seperti pengembang, yaitu kawan Lama Group, kontraktor, arsitek, pemerintah, dan juga investor. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaet Sezera Sofa dengan NIM F221233003. Selanjutnya yaitu karakteristik proyek. Jadi, proyek Living Plaza Palu ini punya beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari proyek lain. Pertama, proyek ini punya tujuan spesifik, yaitu membangun pusat pembelanjaan modern di Kota Palu. Setelah gempa 2018, banyak ruang retail yang rusak dan proyek ini hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, proyek ini juga unik karena konsepnya berbeda dari pusat pembelanjaan lain di Palu. Kalau kita lihat, Living Plaza Palu ini bukan sekedar mall biasa, tapi lebih ke pusat lifestyle yang menggabungkan retail, kuliner, dan hiburan dalam satu tempat. Lalu proyek ini terbatas oleh waktu dan sumber daya. Artinya, ada target waktu penyelesaian yang harus dicapai, dan pengembang harus memastikan bahwa anggaran serta tenaga kerja bisa dikelola dengan baik. Dan terakhir, proyek ini melibatkan banyak pihak, bukan cuma pengembangnya yaitu kawan Lama Group, tapi juga ada kontraktor, arsitek, pemerintah, dan investor yang semua bekerja sama untuk mewujudkan proyek ini. Selanjutnya, tahapan-tahapan proyek. Jadi, pembangunan Living Plaza Palu ini sebenarnya melalui beberapa tahapan utama sama seperti proyek besar lainnya. Pertama, ada tahap inisiasi, di mana proyek ini mulai dirancang setelah gempa 2018. Kenapa? Karena setelah bencana, banyak ruang retail yang hilang, jadi muncul kebutuhan untuk pusat pembelanjaan baru. Makanya dilakukan studi kelayakan buat lihat apakah proyek ini layak secara bisnis. Lalu masuk ke tahap perencanaan. Di sini arsitek dan tim pengembang menyusun desain bangunan dan memilih lokasi strategis di Palu. Selain itu, mereka juga menyusun anggaran dan melakukan negosiasi dengan investor serta calon penyewa toko. Setelah semua siap, masuk ke tahap pelaksanaan. Di tahap konstruksi, di mana bangunan mulai dibangun dari nol. Dan yang menarik, proyek ini juga melibatkan tenaga kerja lokal yang membantu perekonomian masyarakat sekitar. Nah, selama proses pembangunan ada tahap monitoring dan pengendalian. Intinya, mereka terus mengevaluasi progres proyek ini. Kalau ada kendala teknis atau kondisi berubah, mereka harus menyesuaikan strategi. Terakhir, ada tahap penyelesaian. Di saat dimana proyek benar-benar selesai dan siap diserah terimakan,
ke pengelola serta tenan yang sudah mendaftar. Jadi setelah semua tahap ini dilalui, Living Plaza akhirnya bisa beroperasi sebagai pusat pembelanjaan. Perkenalkan, nama saya Asmiranda Rahmadani dengan NIM F22123051. Di sini saya akan menjelaskan poin 2.3 tentang struktur proyek Living Plaza Palu. Struktur proyek Living Plaza Palu terdiri dari beberapa pihak utama. Yang pertama, pemilik proyek. Pemilik proyek adalah pihak yang memiliki ide, modal, dan tujuan untuk membangun proyek tersebut. Dalam kasus Living Plaza Palu, pemilik proyek adalah Kawan Lama Group. Perusahaan yang bergerak di bidang retail dan properti, mereka bertanggung jawab dan menentukan konsep proyek, mengalokasikan anggaran serta memastikan proyek dapat memberikan keuntungan dan manfaat yang sesuai dalam tujuan bisnis mereka. Yang kedua, manajer proyek. Manajer proyek adalah individu atau tim yang bertanggung jawab atas keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Mereka memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Manajer proyek juga bertugas mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam proyek, seperti kontraktor, konsultan, dan pemilik proyek. Dan yang ketiga, kontraktor. Kontraktor adalah perusahaan atau individu yang bertugas melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan proyek. Mereka bekerja berdasarkan kontrak yang telah disepakati dengan pemilik proyek dan bertanggung jawab atas pembangunan serta bangunan, pemasangan material, serta memastikan proyek selesai sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Yang keempat, konsultan perencanaan. Konsultan perencanaan bertugas dalam merancang desain proyek termasuk arsitektur, struktur bangunan, dan sistem teknis lainnya. Mereka memastikan bahwa desain proyek sesuai dengan standar keamanan, estetika, serta fungsionalitas yang diinginkan. Dalam proyek Living Plaza Palu, konsultan perencanaan bertanggung jawab dan merancang bangunan agar dapat beradaptasi dengan kondisi geografis Palu yang rawan gempa. Dan yang kelima, pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan dalam mengawasi regulasi dan perizinan proyek. Mereka memastikan bahwa pembangunan proyek memenuhi aturan tata ruang, lingkungan, serta standar keselamatan. Selain itu, pemerintah daerah juga bisa memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan atau insentif untuk mempercepat proses pembangunan. Dan untuk desain Living Plaza Palu menunjukkan pergeseran dari arsitektur tradisional ke modern dengan penggunaan beton bertulang untuk meningkatkan ketahanan terhadap gempa dan bata sebagai material pendukung struktur. Pergeseran ini mencerminkan prinsip fungsi dengan tata ruang yang efisien dan nyaman bagi pengunjung, serta kesederhanaan yang menghindari ornamen berlebihan dan lebih menekankan bentuk minimalis. Selain itu, desain ini juga mempertimbangkan hubungan dengan lingkungan seperti pemanfaatan pencahayaan alami, sirkulasi udara yang baik, dan adaptasi terhadap kondisi geografis Palu untuk efisien dan keamanan bangunan. Perkenalkan, nama saya Adrian dengan NIM F22123043. Selanjutnya saya akan membahas terkait teori supply and demand dalam proyek Living Plaza Palu. Keputusan untuk membangun Living Plaza Palu sangat dipenuhi oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya ada supply dan demand. Selanjutnya, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap proyek ini. Satu adalah kurangnya pusat perbelanjaan modern di Palu. Kedua, meningkatnya daya beli masyarakat. Ketiga, kebutuhan akan ruang retail bagi brand nasional. Selanjutnya, terkait penawaran. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap penawaran dalam proyek ini adalah: satu, investasi dari kawan lama. Kedua, ketersediaan lahan di lokasi strategis Kota Palu. Ketiga, dukungan pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi pasca bencana. Sekian, terima kasih.